Ini adalah patung Reza Arab Octavian yang udah gua buat dan gua pajang di tengah kota Jakarta. Iya, tapi kenapa gua ngelakuin hal kayak gini? Seperti yang kalian tahu, sekarang gua udah jadi sahabat Aloy secara resmi dan gua nggak mau punya sahabat satu doang. Tangan apa lu ngantot? Tangan rumah mana? Baju-baju anda ada anjing. Jadi target gua selanjutnya adalah Reza Arab. Hai. Kita sama-sama keren. Jadi gimana kalau gue nulis kontrak antara gue dan Arab yang menyatakan bahwa kita adalah sahabat dan ngebuat dia tanda tangan di kontraknya. Itu akan ngebuat kita semakin keren dan secara sah ngebuat kita jadi sahabat. Tapi sebelum itu semua, gue belajar dari kesalahan. Sebelumnya gue udah nulis kontrak untuk Vincent Rompis agar jadi sahabat gue secara resmi. Dan udah hampir 4 tahun gue belum ketemu dan dapetin tanda tangannya. Gue gak mau challenge kali ini makan waktu yang lama juga. Jadi gue mikirin gimana cara yang berkelas biar bisa dapat atensi dari Arab dan semoga nanti bisa ketemu dan ngebuat dia tanda tangan di kontraknya. Jadi ini adalah cerita ketika gue bikin patung Reza Arab Octavian. Oke, seperti yang kalian tahu, ide ini adalah sequel atau kelanjutan dari dunia persahabatan yang pernah gue bikin sebelumnya. Dulu gue sering ketemu Arab di Kelapa Gading dan dia makin sukses dan gue ya gini-gini aja. Jadi gue gak mau ngeliat temen gue sukses sendiri, gue pengen sukses juga. Dan langkah pertama yang gue ambil agar bisa sukses dan biar suksesnya nular adalah dengan cara jadi sahabatnya Reza Arab Octavian secara resmi. Tapi sebelum itu, biar dia mau ketemu sama gue, gimana cara yang berkelas biar bisa dapat atensi dari dia. Reza Arab Octavian, dia adalah orang yang sangat berbakat. Dia adalah seorang YouTuber, DJ, aktor, dan pengusaha yang pastinya sangat sibuk dan akan sangat susah buat gue dapetin atensi dari dia. Jadi gue harus mikirin cara yang bener-bener gokil, yaitu dengan bikin patung dia. Seperti yang kita tahu, orang besar selalu dibuatkan patung untuk mengenang jasa, mengabadikan sejarah, dan sebagai pengingat visual yang bisa dinikmati secara estetika. Dan menurut gue, Reza Arab adalah orang yang layak untuk itu. Tapi bukan gue namanya kalau nggak ada twistnya. Jadi gue kepikiran ide untuk bikin patung Arab. Seperti yang kalian tahu, bukan gue namanya kalau lurus-lurus doang. Jadi gue punya beberapa opsi untuk patungnya. Entah gue bikin kodok Jumat tapi mukanya dia, atau mukanya dia tapi matanya gue ganti sama jengkol. Sekarang saatnya bikin patungnya. Seperti yang kalian tahu, Reza Arab selalu dikaitkan dengan kodok Zuma. Anjing, minta dimakan itu sama kodok Juma. Jadi gue memutuskan untuk membuatnya. Gimana menurut lo, gimana? Gokil. Ini pokoknya lo kalau lihat tercengang. Tercengang Alias ngakak. Anjing udah kayak anjing jadul tuh alias kodok Juma. Gue gak bisa komen. Setelah itu semua, ini waktunya untuk meresmikan patungnya dan ngeliat gimana reaksi orang-orang terhadap patungnya. Oke, jadi kali ini di belakang gue udah ada patungnya. Karena gue lupa bawa kain penutupnya, jadi ya udah tutupin pakai badan gue aja. Jadi ya udah, ini dia gue persembahkan Reza Zuma Octavian. Loh mana? Oh itu, lucu banget jokesnya. Ini dia Reza Zuma. Lucu. Sekarang lu udah resmi bang. Jadi sekarang kita ngumpet dulu biar kita lihat reaksi orang dulu kayak gimana. Kita minggir sebentar karena gue pengen ngelihat reaksi orang kayak gimana. Mudah-mudahan ya begitulah pokoknya. Kita tungguin aja. Jangan ada yang lewat lagi. Makanya kagak ada yang lewat. Ada yang lewat, Tap. Ada yang lewat. Mana kocok? Kagak ada. Sini. Ini siapa nih? Menurut Mas siapa itu? Reza Arab kan sih? Iya. Iya, menurut saya dia sosok yang layak untuk dijadiin patung, Mas. Jadiin karya seni. Jadi saya buat dia, ya siap. Harus izin. Gimana Mas menurut Mas?
Ini pakai tangan sendiri. Dibuat pakai apa ini? Ini sulit lah pokoknya bikinnya. Hah? Tapi Mas yang bikin. Iya. Gimana? Kenapa kodok? Kenapa muka Reza Arab terus badannya kodok? Filosofinya apa? Filosofinya Mukanya. ya karena dia kan terkenal dari Juma. Kodok Juma. Iya, kodok Juma. Iya. Benar-benar. Jadi ya begitulah kurang lebih. Gimana Mas, Mbak? Menurut Mas, Mbak? bagus sih, bagus Mas. Bagus ya. Keren-keren. Keren ya? Tinggal kasih warna doang. Siap. Ya. Ini rencana sih enggak tahu nih Mas-masnya ngapain. Ini sih nanti rencana mau saya masukin museum. Oh, Mm-mm. layak sih layak emang. Siap, Ibu. Bagus gak, Bu? Bagus gak patungnya? Bagus ya? Bagus gak, Bu, patungnya? Bagus ya? Bagus kan patung yang udah gue bikin. Jadi buat lo, Bang, kalau nonton harusnya lu bangga ya. Ini banyak orang yang menilai bagus nih karya seninya. Ya, seperti inilah. Ya, seperti inilah hidup. Kadang konten seru, kadang nggak seru. Usah ketawa lu. Dia begini katanya. Oh, Mas Arab kata dia gitu. Oh, Mas Arab kata dia gitu kan. Bagus ya, Bang? Bagus ya? Bagus ya? Ih, ada kodok, ada kodok. Ada kodok. Ada kodok, ada kodok. Ih, ada kodok. Ada Mas Reza. Yalah, malu. Ambil. Jadi mari. Reza Arab Octopian, gamers ganteng idaman. Fuck pencitraan. Kenapa gue begitu? Dia ketawa. Mas Reza, mukamu ternyata tidak menjual, Mas Reza. Atau mungkin saya yang salah jam ini, sepi banget. Gimana caranya ya? Oh, gue pura-pura. Manusia kan butuh ini ya. Manusia kan butuh apa namanya? Istilahnya, aduh lupa saya. Pokoknya inti manusia butuh itulah, kayak orang duluan gitu, crowd. Gue pura-pura itu kali ya, pinjam HP lu ya Dap ya, pura-pura foto gitu ya. Kayak ntar kan gue foto nih, ih bang Mas Reza kata gue gitu. Ya aja lu, ih Mas Reza nggak ada orang. Gue ceritanya lagi jalan set. Ih, Mas Reza. Ih. Patung siapa ini, Pak? Bagus ya patungnya ya? Bukan, Pak. Bukan orang ini. Iya. Tahu ini siapa ini? Oh, ini Bukan saya. Saya juga nggak tahu itu. Oh, ini. Saya lihat sih mirip Mas Reza ya. Reza Arab. Iya. Jadi ada CCTV. Siapa yang naruh tahu? Lu nonton bokep ya? Kenal ini nggak siapa? Hah? Nggak kenal? Kurang terkenal berarti dia. Mas Reza, kamu kurang terkenal, Mas Reza. Ini mas-masnya nih, bagus. Emas begitu. Lucu katanya, lucu. Lucu Mas Reza kata dia. Emas. Entah gue salah jam atau tempat, jadinya kurang mendapat atensi dari orang. Atau mungkin memang Reza Arab tidak semenarik itu. Tapi nggak sampai situ aja. Ternyata ketika gue di perjalanan pulang, semua orang matanya tertuju ke patung yang gue bikin.
Ini bener-bener di luar dugaan gue. Ternyata memang cara gue yang salah kenapa patung ini nggak mendapat atensi sebanyak yang gue kira. Bahkan pada saat gue bantuin kakak gue jualan, Reza Zuma ini selalu menjadi pusat perhatian orang. Gue nggak bisa nunjukin footage-nya karena gue terlalu sibuk bantuin kakak gue. Tapi seperti yang kalian lihat, karena patung tersebut, dagangan kakak gue habis hanya dalam 15 menit. Gokil. Buat yang nonton, jangan lupa share video ini ke Arab biar dia mau ketemu sama gue dan gue kasih secara langsung patungnya. Atau kalian bisa DM Arab, suruh bales DM gue. Jadi ya biar gue bisa ketemu sama dia dan gue kasih secara langsung. Patungnya dia ketawa. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum. Setelah gue pikir-pikir, kalau cuma dipajang di jalanan, kalau cuma viral sesaat, itu terlalu biasa. Kalau orang besar dibuatkan patung untuk dikenang, kenapa patungnya nggak sekalian gue taruh di tempat yang emang khusus buat karya bersejarah? Dan dari situ gue kepikiran satu ide yang jauh lebih gila. Gimana kalau gue bawa patung ini ke tempat yang seharusnya cuma diisi karya-karya penting bangsa ini? Gue akan taruh di sana tanpa izin, tanpa pengumuman, dan tanpa ada yang tahu. Dan kita lihat, apakah orang-orang bakal nganggap ini karya seni? Dalam sejarah, karya besar selalu menemukan tempatnya sendiri. Dan mungkin patung ini juga pantas mendapat tempatnya. Tempat yang lebih resmi, lebih terhormat, lebih bersejarah. Jadi di video selanjutnya, gue akan mencoba melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Gue akan menaruh patung ini di museum. Dan kita akan lihat, apakah dunia siap untuk Reza Zuma Octavian. Dan kalau berhasil, berarti secara teknis Reza Zuma Octavian sudah diakui negara.